Qin Yichan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Kekuatanku bahkan tidak cukup untuk melindungi diriku sendiri. Bagaimana aku bisa membantu mereka mencapai hal seperti itu? Qin Yichan menyerah tanpa berpikir. Tapi ketika dia melihat mata Goreven, dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Karena, dia merasa, dia tidak punya pilihan. Sekarang bagian dari Huotu Xingyu telah diblokir, dan bahkan sarana transmisi yang tidak menguntungkan telah terpengaruh. Tidak ada cara untuk melarikan diri untuk saat ini. Dan di medan bintang ini, ada 3 eksistensi yang kekuatannya melampaui dia. Jika kamu ingin pergi dari sini dengan kekuatanmu sendiri, bukankah itu mimpi yang bodoh? Sejak awal, Qin Yichan tidak punya pilihan selain mengikuti Goreven. Apa gunanya menjanjikanmu di sana? Kata-kata Qin Yichan berubah, dan Goreven sedikit bingung. Tapi dia tetap menjawab dengan jujur. 2 bidang bintang duduk sejajar dengan alam abadi, dan saya juga memiliki tempat duduk di atas alam abadi. Mendengar ini, Qin Yichan mengangguk. Baiklah, sepertinya kita masih memiliki kemungkinan untuk bekerja sama. Kondisi ini bisa dikatakan cukup mendominasi, dan hanya pada level yang mulia dapat dengan mudah membagi 2 bidang bintang sebagai hadiah. Di alam abadi, ada kedudukan Dewa Iblis Darah, dan bagi orang seperti dia yang hampir tidak bisa dibedakan dari dewa jahat, godaannya tidak biasa. Oke, apakah mereka punya hal lain untuk dikatakan? Qin Yichan bertanya dengan santai. Tidak mungkin tugas penting seperti itu dikirim tanpa informasi apapun. Karena Goreven dapat ditarik dengan harga setinggi itu, tidak akan ada bantuan lain. Sebaliknya, Goreven tampak acuh tak acuh. Pria besar itu berkata bahwa ketika aku melihatmu, kamu sudah mendapatkan informasi yang paling penting. Mulut Qin Yichan langsung berkedut. Apa ini? Saat ini, dia benar-benar bingung siapa yang bermain melawan siapa, dan siapa yang ada di papan catur melawan siapa. Ini hanyalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Informasi penting apa yang bisa saya dapatkan? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichan tiba-tiba menghentikan pikiran berantakan di benaknya. Intelijen. Semuanya membuat Qin Yichan merasa bingung dan asing. Tetapi hanya ada satu hal yang dapat dipastikan oleh Qin Yichan adalah kecerdasan. Apa yang dikatakan Kaisar Malam saat itu? Mungkin di sana. Qin Yichan duduk bersila, penuh kebingungan. Dia telah menggunakan segala cara untuk menyelidiki di sana. Ribuan mil ke bawah. Ribuan mil di sekitarnya. Tidak ada yang ditemukan. Akan terlalu keterlaluan untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Wajah Qin Yichan penuh keraguan. Di mana lagi? Melihat Qin Yichan merenung, Goreven menutup mulutnya dengan bijak. Mengambil uang untuk melakukan sesuatu, orang dewasa itu tidak menjelaskan apapun. Tetapi dia tidak akan menyampaikan satu hal pun. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichan membuka matanya. Mungkin, aku harus pergi ke sana dan melihat langit. Harta biasa tersembunyi dalam-dalam. Tapi ini bukan harta biasa. Ini adalah sesuatu yang dapat mengendalikan masa depan semua orang di negeri dongeng. Dan harta kunci yang dapat mengendalikan negeri dongeng. Pertahanan benda ini pasti sangat ketat, dan kesulitan membukanya tidak rendah. Lokasi persembunyian tidak harus terbatas pada tempat tertentu. Mungkin ada cara khusus untuk menyembunyikan benda ini di langit tanpa ketahuan, mirip dengan dunia rahasia. Dengan sebuah rencana, Qin Yichan segera berangkat. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi denganku? Goreven menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sejujurnya, misiku hanya untuk datang dan memberitahumu kata-kata ini. Tuan itu tidak mengatakan bahwa dia ingin aku melakukan hal lain. Tidak mungkin meninggalkan tempat hantu ini dalam waktu singkat. Tapi kamu juga mengerti metodeku. Dan bersembunyi di sini selama beberapa tahun bukanlah masalah. Qin Yichan mengangguk, setuju dengan kata-kata Goreven. Aku benar-benar iri padamu karena tidak peduli. Jika aku tidak perlu khawatir, apalagi bertahun-tahun, aku bisa menanggung kesepian selama ribuan tahun. Ada genangan darah yang tersisa di tanah pada waktu yang tidak diketahui. 2 setan berjalan melewati noda darah dan mencari dengan hati-hati. Setelah mereka lewat, Qin Yichan menyodok sedikit dari noda darah, dan kesadarannya mencari ke sekeliling. Tetapi tidak menemukan keberadaan ketiga pria besar itu. Qin Yichan berlari kencang sepanjang jalan, dan bergegas kembali ke tempat di mana Kaisar Malam telah berbicara dengannya sebelumnya. Berkat jurang tebal yang ditinggalkan oleh Qin Yichan yang memegang pedang sebelumnya, tindakannya sekarang jauh lebih mudah. Dia mengandalkan aura untuk menutupi dirinya, dan dia terbang dengan cepat di dasar parit, tetapi dia tidak ditemukan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Demon Sovereign tiba-tiba berhenti, dan dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Sepertinya aku ingat satu hal. Ye Huang, kamu sepertinya bukan dari negeri dongeng, kan? Raja Malam tertawa. Bukan begitu, Masterlah yang membawaku ke dunia abadi untuk belajar. Jawaban Night Emperor membuat Demon Emperor merasa sangat puas. Kalau begitu aku bisa menghubungi Tuan yang kamu sebutkan seharusnya bernama Kaisar Ming, kan? Untuk sesaat, suasana di sekitarnya menjadi sangat tegang. Saat Kaisar Iblis terus menganggukkan kepalanya dan mendesah, tekanan pada Kaisar Malam sangat besar.
Pernapasan secara bertahap menjadi berat. Saat berikutnya, Yan Huang tiba-tiba menembak, dan begitu dia mengangkat tangannya, nyala api puluhan meter menyapu Kaisar Malam. Kaisar Malam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Api yang terbunuh di depannya. Api menelan tubuhnya, dan Kaisar Yan tiba-tiba menjadi tegang, dan dia tidak menemukan posisi Kaisar Malam. Di mana? Yang terbaik dari Kaisar Malam adalah bersembunyi dan merampok. Bahkan di alam abadi, hanya sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, hilangnya tiba-tiba Ye Huang membuat hati Yan Huang tegang, dan dia selalu waspada terhadap kemungkinan diserang. Kaisar Iblis tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Aku akhirnya mengerti. Setelah perhitungan yang cermat, kamu dan Kaisar Ming telah melakukan banyak hal buruk untukku. Terakhir kali, aku bertanya-tanya mengapa rencanaku sepertinya diketahui oleh dunia peri. Ternyata kamu, seorang pengkhianat. Tiba-tiba, dia meninju sisi kiri dengan keras, dan Kaisar Malam langsung dihancurkan dan terbang ribuan meter jauhnya, dan sulit baginya untuk menstabilkan tubuhnya. Kaisar Malam mengangkat kepalanya, menatap Kaisar Iblis, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Iblis, aku bahkan bisa memecahkan hal-hal yang paling aku banggakan. Kaisar Iblis berbalik dan menatap Kaisar Malam. Katakan padaku, apa yang kamu bawa untuk anak itu? Apa yang kamu katakan padanya? Setelah memastikan identitas agen ganda Kaisar Malam, semua tindakannya muncul di benak Kaisar Malam. Spekulasi yang masuk akal dan berani muncul di benak Demon Emperor. Kamu pergi ke tempat kita tinggal sebelumnya dan lihat baik-baik. Jika kamu dapat menemukan anak itu, aku akan datang dan membunuhnya. Kaisar Yan menurut dan pergi. Sementara Kaisar Iblis menatap Kaisar Ye, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ayo, beri kamu kesempatan untuk balas dendam. Aku membunuh Kaisar Ming dengan tanganku sendiri.